Hai, Halo. boleh dong perkenalan dulu nih nama lengkap kamu, kuliah di mana, jurusan apa, gitu-gitu deh. Oke, nama lengkapku Fauzia Zani, bisa dipanggil Nizia. Aku sekarang kuliah di Korea University, jurusan Industrial Management Engineering, tahun pertama, technically. Oke, berarti ini sekarang lo tinggal di daerah mana? Aku di Seoul, di area namanya Annam. Oke, oke. Itu lo kayak asrama gitu, ada fasilitasnya, atau kayak ngekos, nyari sendiri gitu? Jadi di sini tuh kita diberi kebebasan sih. Jadi aku awalnya kan aku pertama di sekolah bahasa. Di sekolah bahasa itu aku ngekos. Bukan ngekos, salah ngomong, asrama. Itu Hmm. wajib. Terus pas sudah masuk kuliah, semester pertama aku masih asrama, tapi semester kedua aku kayak ada studio apartemen gitu. Oh, ya sama berarti. Gue juga awalnya sih wajib asrama setahun pertama ya, kayak awal-awal Hmm. maba nggak sih? Mhm. Boleh dong cerita dikit kenapa nih milih Korea? Padahal kan banyak nih ya, kayak Jerman, Jepang, yang bagus lah pendidikannya gitu. Apa janjian karena drama Korea nih? Lo mau milih Korea? Astaga. Enggak sih, jadi awalnya tuh pas mau nyari kuliah tuh jadi tuh aku ada rencana buat Asia nggak ada rencana di Korea, Asia rencana aku tuh ke Malaysia. Terus tapi Malaysia baru mulainya tuh Februari, baru mulai tahun pelajarannya. Jadi kayak ada waktu kan 6 bulan gitu, terus kayak "Ya udahlah 6 bulan kita daftar beasiswa." Terus dapat beasiswa, ya kebetulan dapetnya Korea, ya udah Korea. Oh, berarti ini lo beasiswa? Iya, Mantap! Itu gimana? Full atau gimana? full, Beasiswa itu gimana? Full? full. Gue makan, Semua? minum dibayar. Wow, mantap banget sih. Emang orang pinter mah enak ya, beda ya. Terus waktu Eh, awal-awal lo adaptasi di Korea nih, lo ngerasa susah nggak sih? Soalnya kan pasti ada kebiasaan-kebiasaan baru, terus kayak budaya-budayanya hmm, kan cukup beda lah ya di sini sama di sana gitu. Menurut lo susah nggak sih waktu awal-awal adaptasi? susah sih, ya susah banget enggak. Tapi soalnya kayak udah tahu kan, kayak oh Korea tuh kayak gini gitu. Jadi udah tahu, tapi pas kesananya masih aja lah kayak kerasa kayak, aduh sayangnya kayak kan di sini kan budaya minum kan keras banget ya. Oh Jadi kayaknya ya, kayak temanku tuh pada minum, terus kayak aku ya misalkan tuh di situasi kayak temanku pada minum, terus aku cuma kayak minum air putih doang. ya bener. Menjaganya tuh yang susah ya. Ya, menjaga dekat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terus kalau selama COVID, menurut lo gimana nih? Beda banget nggak kehidupan sebelum dan setelah ada COVID di sana? Nah, kalau di Korea itu mereka handlingnya bagus banget. Jadi COVID tuh pas mulai kan di Cina tuh mulainya kayak Januarian ya, baru parah Januari kan, ya. baru mulai kayak ketahuan. Nah, kan Korea yang negara kedua yang kena setelah Cina. Jadi Oh, Korea tuh jadi Februari jatuhnya. Jadi Februari tuh jatuhnya parah banget, kayak orang tuh kayak aduh Korea, orang tuh pernah nanya ke gue kayak lu nggak apa-apa kan lu di Korea tuh kan ada yang COVID itu dulu tuh di Indo tuh sama sekali belum ada kasus. sama sekali, iya Indo kan agak lumayan ya, lama Iya. kenanya. Nah, tapi di sini tuh mereka kayak sistemnya bagus banget. Jadi pas pertama kali parah, terus baru negara-negara yang baru kena, Korea udah biasa aja. Jadi sekitar dari Maret sampai Agustusan itu udah kayak aku nggak ngerasa apa-apa, cuma kayak pakai masker aja. Pakai masker Oh, doang, tapi yang lainnya sama persis kayak aku masih piknik, masih ke restoran, pulang malam karaoke biasa aja. berarti Soalnya emang dapat kegiatan masih normal ya? ada regulasi, tapi mereka nggak nyusahin gitu. Kayak cuman ya udah pakai masker, kita terus ada sistem jadinya kalau misalkan kita masuk ke restoran itu wajib nulis nama sama nomor telepon atau enggak. Jadi di sini kan kalau Korea itu kan kayak udah cukup gimana ya, kayak advance banget. Jadi kayak lain gitu-gitu. Kita kan makanya seringnya pakai kakao ya, kakao talk. Nah, di situ tuh kalau di kakao talk itu nanti um, connect sama nomor HP. Terus nomor HP-nya harus connect sama KTP kita gitu. Oh, Jadinya data di diri udah kakao talk masuk ke situ ya? benar-benar data diri. Nanti kita lewat kakao talk itu
kita kayak mencet QR code, nanti kita kayak scan gitu di depan restoran, baru boleh masuk. Terus dicek. Oh, Jadi canggih ya, ada bener-bener detik. canggih. Jadi kalau misalkan di restoran itu udah detik kayak, oh ada ketahuan pernah ada kasus, langsung semua orang yang di situ di hari itu langsung disuruh cek. Oh. Tapi itu kalau misalkan kan lu ini pelajar ya, jatuhnya kan pelajar dan bukan warga negara sana, itu ada fasilitas cek gitu kayak bayar atau enggak? Atau dikasih? Jadi ada kayak peraturan gitu kalau misalkan sendiri, misalkan aku cuma pengen cek doang, iya bayar. Tapi kalau misalkan ada kayak tadi kayak misalkan oh kamu pernah interaksi sama orang, jadi kayak orangnya itu udah ketahuan positif, terus pernah ketemu pas deket-deket waktu positif, di situ kita digratisin. Oh, berarti dampak kayak susah cari makan, terus keluar ke aktivitas kemanapun nggak terlalu kerasa ya? Iya, di sini aja kalau misalkan di kuarantin. Jadi di sini kalau ada kuarantin 2 minggu ya, kalau misalkan ketahuan. Jadi kalau misalkan ada kenalan kita yang kena positif, dan walaupun kita negatif, kita masih disuruh kuarantin 2 minggu, biar ilangin virusnya kan. Hmm. Nah, kalau kita disuruh kuarantin sama negara, negara pasti ngirim kita makanan buat 2 minggu. Oh, selama Walaupun jangka walau, kuarantin itu. iya walaupun kita, orang asing juga tetap dikasih. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak kegiatan belajar, lu ini online full atau tetap ada offline ya? Kalau misalkan yang di Seoul, yang di ibu kota, semua online. Tapi kalau yang di luar daerah, ada yang offline, ada yang setengah-setengah. Menurut lu enak mana? Offline atau online full di kayak gini? Pengennya sih offline, soalnya kan gue belajarnya kan bahasanya beda ya. Hmm. Jadi kayak online tuh karena nggak bisa ngelihat profesornya gerak-gerak gitu, kayak kadang-kadang tuh apa bro gitu, apa ya, Kayak tapi ke susah bahasa ya, Korea. keterbatasan bahasa. Hmm. Kalau udah bahasa Korea gue udah langsung kayak apa lu ngomong apa gitu. Kalau nggak ada gerak-geraknya tuh kan makin susah gue ngertinya gitu. Apalagi kayak fisika, udah nggak bisa gue. Iya, ya benar-benar. Dan ada jenuhnya nggak sih kalau misalnya online tuh? Itu kalau misalkan udah no kamera, kayak oh gurunya udah nggak usah nyalain kamera, udah cuman di sebelah tiduran Tiduran dengerin. Itu juga ngerti apa enggak? dengerin. Nggak tahu ya. Ya kalau bahasa Inggris oke, kalau udah bahasa Korea ya kali bro. Iya, benar-benar. Benar. Terus nih ya, berarti kalau misalkan di Korea kan udah cukup lama di pandemi. Nah, itu sekarang itu udah mulai membaik atau masih melonjak tinggi kasusnya? Nah kan jadinya tadi aku bilang kan yang paling parah batu tuh first wave. Terus di Agustus Hmm. tuh kita ada second wave. Mm-mm. Nah, terus habis itu dari second wave itu udah kayak oh udah biasa lagi, udah kayak udah nyaris normal gitu, udah biasa banget. Tahu-taunya baru aja 2 minggu yang lalu kita mulai third wave. Oh, berarti ada pembatasan lagi ya? Iya, sekarang udah jadi kan kita di level biasanya tuh kalau udah kayak first wave, second wave, third wave itu kayak level 2,5. Kalau udah 3 tuh udah total lockdown, kita nggak boleh keluar rumah. Sekarang Hmm. level 2,5. Oh, Kita nggak berarti boleh keluar jam 9 malam. maksimal. Iya, kayak nggak boleh aktivitas yang kayak misalkan restoran gitu udah tutup semua. Tutup semua. Benar-benar nggak ada yang ngelanggar ya di sana. Berarti orang-orangnya ini ya, eh, taat aturan, Taat ngikutin aturan protokol. juga iya, tapi di sini ketat. Di sini banyak banget CCTV, banyak apa, jadi langsung ketahuan. Kayak gitu pasti ada denda-denda gitu nggak sih? Kalau Ada. ngelanggar. Di sini kalau mulai mulai kapan ya? Mulai September, Oktober setelah second wave itu kalau nggak pakai masker di luar didenda 100.000 won, itu sekitar 1,5 juta. Oh, dan itu benar-benar di jalan kan? Mm-mm. Terus kayak harus masker yang khusus, nggak boleh cuman scarf doang, harus masker medis atau nggak masker KF94 atau nggak masker kain minimal. Tapi lu di sana mencari ketersediaan masker itu selalu ada atau pernah kayak kehabisan atau stoknya itu menipis gitu? Pas awal banget pernah habis, tapi mulai kapan ya gue mulai? Aprilan gitu apa Mei, di situ tuh kayak ada pemerintah kayak ngasih ke warga gitu semua kayak jatah masker. Jadi kayak misalkan kita ke
farmasi, ke farmasi, nanti kita jadi ada jatahnya. Kalau misalkan kamu lahiran tahun 2000, kalau misalkan tahun kelahirannya belakangnya 0 sama 5, itu boleh beli hari Jumat. Itu maksimal 5, nggak salah, per minggu gitu-gitu. Ada aturannya. Oh, ada aturannya sesuai tahun kelahiran ya berarti. Ya, tapi mulai kayak pas kita udah mulai semester genap itu udah kayak gampang nyari di mana-mana kok masker. Jadi udah nggak terlalu itu lagi. Terus sebagai warga negara Indonesia yang belajar di negara lain ya, ada nggak peran dari kedutaan RI yang lo rasain gitu? Peran dari kedutaan pas pertama kali kita disediain masker, dikasih updatean kalau misalkan ada yang apa-apa sih. Tapi karena jadi pasti kedutaan Indonesia tuh lebih gencar di informasi. Jadi kan kayak kedutaan itu ada Instagramnya kan. Di situ tuh kita tuh bisa nanya banyak lewat DM kalau misalkan. Jadi kayak ada teman-teman aku kan yang kayak pengen pulang. Itu tanya, "Oh, tolong aku regulasi kalau balik ke Indo gimana ya? Kalau mau balik ke Korea gimana?" Mereka responsif banget langsung jawab. Tapi karena pemerintah Koreanya sendiri udah mengayomi banget, jadi di area itu enggak, jadi lebih ke info aja. Tapi berarti nggak ada kayak pemulangan untuk ke negara asal ya? Soalnya belum sampai tahap itu sih. Tapi kayak pas pertama kali banget yang pas parah banget kan, kayak ada spekulasi kayak bisa-bisa dipulangin gitu kan. Di situ kayak langsung kedutaan langsung kayak nyebar gitu kan, kayak ada PPI kan, Persatuan Pelajar Indonesia, di sini namanya Perpika. Di situ kayak mereka mulai nyari-nyari mahasiswa yang mahasiswa Indonesia yang ada, terus disuruh, "Oke, kamu catat alamatnya, nanti kita bikin sektor apa-apa kalau seandainya ada pemulangan," gitu. Berarti udah bagus banget ya penanggulangan di sana, dan dari kedutaan juga informasinya juga ini banget ya, bagus ya. Menurut saya sih. Udah mau bagi-bagi informasi seputar di Korea. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, Pandeminya sama juga bisa berakhir dengan cepat dan aku bisa ke sana ya. Thank Ya, you Nesia. ya Selamat beraktivitas sama-sama. kembali.